Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Insyaallah kita akan segera mulai ya. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Terima kasih teman-teman sudah hadir di room ini. Insyaallah kita akan bersama-sama mempraktikkan terapi Al-Quran. Setelah sekian lama kita libur. Ya Kak Wawa, semoga kangen dengan Al-Quran ya. Bukan kangen dengan makhluk. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Ailda, Kak Lina. Teman-teman, yuk segera ajak saudara-saudaranya, ajak tetangganya, ajak siapapun ya. Yang kita kenal maupun yang belum kita kenal, share ya di grup-grup. Mudah-mudahan menjadi amal jairah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla. Marilah senantiasa tidak bosan-bosannya atas segala kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, saya kembali membersamai teman-teman semuanya. Sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Yang Allah cintai dan yang saya cintai. Dan yang mencintai saya karena Allah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf teman-teman ya, baru saja baru live lagi setelah sekian purnama. Kira-kira berapa purnama ya kita libur ya? Ada sekitar 100 purnama mungkin ya. Oke, siap. Saya siap push up. Alhamdulillah ketemu maning ya karo Mas Dewi ge sing gantenge ora umum. Ketemu maning karo kanca-kanca pada sing gantenge ora ketulungan, sing gantenge ora umum. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan limpahan karunia dari Allah, keajaiban yang luar biasa. Kita libur sejak kapan ya? Sejak Sabtu ya? Sabtu, Ahad, kemudian tadi pagi libur. Nah, Kak Wawa nggak ngerti ya? Sebaiknya jangan tahu bahasa yang saya tadi sampaikan. Kalau tahu nanti bisa baper, bisa kelepek-kelepek. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita libur, kemana saja rahasia dong? Penasaran? Mau tahu? Apa mau tahu banget nih? Ya pokoknya ya gue lah, ya. Alhamdulillah bisa live lagi semuanya atas izin Allah. Ya, saya insya Allah ya agak sehat ya. Sehat, lumayan sehat fisiknya, jiwanya, pikirannya.
Kebetulan agendanya bukan agenda bersenang-senang, agendanya bukan agenda senang-senang, tapi agendanya ia ngurusin banyak orang ya. Ya itulah, ngurusin banyak orang, bukan hanya lewat live streaming, tapi ngurusi orang secara offline. Jadi banyak sekali yang harus saya bersamai, begitu ya. Yang apabila tidak dibersamai, ya terjadi kegoncangan hatinya dan seterusnya. Nah, maka saya juga ingat teman-teman, ini kalau saya lama nggak live, ini banyak yang hatinya galau juga. Bukan galau karena saya ya, tapi galau karena lama tidak mendengarkan terapi Al-Quran. Nah, maka walaupun agenda saya begitu padat, saya selalu menyempatkan lah, mudah-mudahan ya. Ayo teman-teman, terjadi hil-hil yang mustahil, betul sekali. Miss Dwi Trilili. Alhamdulillah. Ya, setelah sekian lama, bismillah ya, kita akan mempraktekkan lagi. Mudah-mudahan terapi teman-teman tidak terputus ya. Mudah-mudahan ketika live-nya libur, teman-teman praktek mandiri. Nah, ini sebenarnya ujian teman-teman. Ujian ketika live-nya libur, apakah teman-teman akan berhenti total mempraktekkan terapi Al-Quran atau mandiri ya, membaca Al-Quran secara mandiri. Ayo, ikut libur ya. Allahu Akbar. Harusnya jangan libur dong. Ya, ya, yang praktek mandiri apakah muntah-muntah? Kayaknya kalau praktek mandiri kok nggak mantep ya. Yuk hilangkan perasaan seperti ini. Kalau mandiri kok kayaknya nggak mantep, kayaknya kok nggak ada terjadi reaksi apapun gitu ya. Maka teman-teman ini sebetulnya sugesti sih ya. Sugesti, keyakinan, kita kayaknya lebih mantep kalau diruqyah orang lain. Begitu. Nah, maka sebetulnya yang disyariatkan sebetulnya adalah ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri. Tapi bagi teman-teman yang memang masih belajar baca Al-Quran, ya mungkin belum banyak hafal ayat-ayat ruqyah, dan sebetulnya teman-teman kalau yang sudah punya buku ya, itu ada di halaman belakang tuh. Di halaman belakang. Atau bisa baca dari sini teman-teman. Ya, ayat-ayat ruqyah buku sakunya gitu. Kalau ruqyah mandiri nggak ada reaksi. Iya, itu seringkali keyakinan, sugesti diri. Wah, iya galau ya. Iya, lebih enak berjamaah ya. Oke teman-teman, ya kekuatan jamaah ini memang luar biasa. Kekuatan jamaah insya Allah mudah-mudahan Allah bukan hanya sekedar mengumpulkan kita di room ini, ya, tapi juga Allah mudah-mudahan kelak mengumpulkan kita semuanya di surganya, di surga Firdaus. Allahumma amin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah. Ya, makanya kita saling mengingatkan ya dalam kebaikan, dalam kita berjuang bareng. Kita sama-sama berjuang loh. Yang punya masalah itu bukan sekedar teman-teman. Ya nggak apa-apa. Ruqyah trikul nggak apa-apa, Kak Makti. Ya, trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, ayat kursi. Udah, bacanya itu-itu saja. Saya pernah, saya pernah punya tim, beliau yang mengelola mahat kami, mahat terapi Al-Quran ya. Mahat terapi langit, beliau namanya Ustadz Didik. Ya, beliau hafiz Quran 30 juz, beliau mengelola pondok pesantren kami. Nah, beliau ini uniknya, setiap kali meruqyah orang, yang beliau baca cuma satu, Al-Fatihah. Tapi, Masya Allah, reaksinya luar biasa. Ya, reaksinya luar biasa. Saya pernah sekali menyimak beliau melakukan ruqyah terhadap tim bisnis saya. Saya waktu itu sedang kecapean ya. Saya minta tolong kepada beliau, Ustadz, bisa minta bantuan nggak kira-kira? Tolong ruqyahkan ini tim saya. Ini ada yang kebetulan memang sudah lama terkena gangguan. Nah, beliau cuma satu bacanya. Padahal beliau hafal Quran 30 juz. Gitu. Ruqyah termasuk ibadah. Iya, kalau diniatkan ibadah akan jadi ibadah. Jangankan ruqyah ya. Kita minum air saja ini jadi sebuah ibadah, teman-teman. Cuma ibadahnya tercatatnya adalah ghairu mahdhah gitu ya. Kukira masalahku banget sekarang merasa lebih adem. Alhamdulillah. Kak Kartiko, apa Kartika ini?
Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan solusi ya dari terapi Al-Quran. Nah, kembali ke masalah ruqyah. Beliau ini Ustadz Didik ya, itu meruqyah cuma dengan Al-Fatihah. Tapi reaksinya Masya Allah. Jadi, ayat-ayat Al-Quran ini tergantung siapa yang membacakannya. Jadi, tidak selamanya ayat Al-Quran itu memberikan efek, teman-teman. Kalau beda ya kualitas bacaan kita dengan kualitas bacaannya alim ulama, para syekh, para habaib, ya, para asatid. Apalagi tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat dan Rasulullah, jauh sekali. Nah, kualitas bacaan ini bisa kemudian mempengaruhi efek. Ada yang kemudian setan atau jin yang tidak takut sama sekali, ya, malah justru nirukan begitu. Jadi tergantung amal ya, tergantung amal. Tengah malam kepala ditusuk di beberapa tempat. Saya bacakan Al-Fatihah. Hasilnya gimana Kak Absari? Nah teman-teman, jadi memang penting ya untuk diri kita selalu memperbaiki diri. Karena kualitas ucapan kita, bacaan Al-Quran kita, itu memang mencerminkan hati ya. Kalau hatinya bersih, selalu menjaga diri dari hati yang kotor, perbuatan, anggota badannya dijaga, ya, tidak mengambil haknya orang, tangannya ini benar-benar dijaga dari perbuatan dosa, kakinya dijaga dari melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, telinganya dijaga, matanya dijaga, ya. Itu bacaannya insya Allah memberikan efek yang luar biasa. Tapi kalau kita perilakunya itu nggak karu-karuan kayak saya gitu ya, makanya mungkin teman-teman wajar kok nggak sembuh-sembuh, kok reaksinya terus ada, karena bisa jadi yang ngeruqyah ini nggak beres. Ya, saya ngerasa ini saya sebagai seorang peruqyah nggak beres. Ya, kualitasnya ya pas-pasan lah, hanya sekedar bisa ngeruqyah saja, tapi hatinya masih kacau, ya pandangannya nggak bisa dijaga, kemudian lisannya masih belum bisa dikendalikan, anggota badan saya masih sering berbuat dosa. Nah, bisa jadi itu yang membuat ruqyah kita belum memberikan efek buat teman-teman. Maka saya juga ya terus memperbaiki diri, saya introspeksi ketika saya mengajak kebaikan teman-teman ya. Ketika saya mengajak kebaikan, bukan berarti saya lebih suci ya. Bukan berarti saya sudah suci, saya nggak punya dosa. Justru itu bisa jadi saya yang paling banyak dosanya teman-teman. Please ya, bisa jadi di sini derajat teman-teman jauh lebih tinggi. Bisa jadi di sisi Allah saya adalah makhluk yang paling hina. Ya, hanya saja di sini kita saling mengingatkan gitu ya. Untuk memberikan nasihat, untuk memberikan tausiah itu tidak harus yang memberikan itu yang paling suci, paling bersih. Gitu ya. Hanya saja di sini Allah memang sedang menutup aib-aib saya, dosa-dosa saya, sehingga teman-teman mau menyimak tayangan ini, begitu ya. Nah, maka di sini kita saling mengingatkan. Ya, kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mengundang murkanya Allah. Nah, saya insya Allah mengajak teman-teman untuk bisa memperbaiki diri. Yuk, 10 menit lagi kita terapi ya. 10 menit lagi kita terapi Al-Quran. Betul sekali KOT, Allah Maha menutup aib. Maka teman-teman, aib yang sudah Allah tutup ini jangan kemudian diumbar. Ya, jangan diumbar. Ini hati-hati kalau bagi kita yang sering mengumbar aib nih. Maka bisa jadi aib yang sudah ditutup, sudah Allah ampuni, ketika kita bongkar kembali aib kita, itu bisa jadi Allah bongkar lagi dosanya. Begitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus di sosmed lah. Di sosmed, niatnya adalah untuk misalkan memberikan peringatan kepada orang lain, agar misalkan menghindari zina, terus kemudian menghindari hal-hal yang aneh-aneh lah. Tapi ternyata kita ikut nge-share tuh. Kita ikut nge-share ya. Kan banyak tuh yang viral-viral di TikTok ya. Ya kan? Tapi kita niatnya ngingetin tapi malah ikut nge-share. Yo, jangan sampai anak-anak kita berbuat begini. Ya. Terus kemudian kita jaga anak-anak kita, tapi kita ikut nge-share. Jadi nge-share kebaikan, nge-share sesuatu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan hal yang sama, agar keluarga kita terjaga, ya. Jangan malah ikut nge-share. Apa itu Kak Noviana? Jangan penasaran deh. Pokoknya kasus yang aneh-aneh lah. Ya, banyak sekali kasus aneh-aneh itu yang terekspos. Iya kan? Yang terekspos oleh media. Kalau ada yang ngerekam gitu.
Bayangkan kalau nggak ada yang expose, pasti jauh lebih banyak biasanya, ya kan? Ya, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari bacaan Al-Quran kita, ya. Ya, malah dibuat konten tuh, ya kan? Malah dibuat konten, malah lebih fatal lagi teman-teman, buat monetize. Niatnya untuk bisnis coba, biar disambung-sambungin ke produk misalkan, ya. Atau ke channel sebelah, ke YT gitu, biar monetize, biar panen duit. Nah, itu ada yang sampai seperti itu. Nah, maka teman-teman, ya setiap kita memang perlu ambil peran, ya. Perlu ambil peran di dalam mensyiarkan kebaikan. Begitu. Tapi perlu hati-hati, ya, perlu hati-hati terhadap caranya. Bukan hanya sekedar hasilnya, tetapi caranya. Caranya harus betul sesuai dengan syariat Islam. Mencangkup semuanya maksudnya bagaimana Kak Agus? Mencangkup semuanya gimana? Mohon diperjelas ya. Biar pertanyaannya biar saya bisa balas. Saya share di Gaza. Siap Kak Elda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, setiap kita ini punya peran tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan ini juga terapi loh, teman-teman. Teman-teman, menyebarkan kebaikan ini juga terapi. Namanya kalau di metode terapi langit kita adalah metode terapi tabungan kebaikan. Ya. Di metode kita, metode terapi tabungan kebaikan. Tabungan kebaikan itu apa? Pokoknya berbuat baik sebanyak mungkin. Kalau live nggak apa-apa kah? Maksudnya gimana Kak Wawa? Ya baik-baik saja kan? Maksudnya kalau di live kan pihak lain. Iya, ini yang kita coba bantu atasi ya dengan terapi Al-Quran. Cangkupannya ini. Saya turunkan sedikit ya, barangkali ketutup. Masalah rumah tangga, anak berkebutuhan khusus, kemudian sihir penutup rezeki, penyakit medis dan non-medis, sihir penghalang kehamilan, hambatan jodoh, ini semuanya insya Allah bisa kita bantu atasi dengan perantara terapi Al-Quran. Nah teman-teman, salah satu metode terapi langit kita adalah dengan mempraktekkan tabungan kebaikan. Ya, iya Kak Dewi, saya juga bahagia sekali ketemu dengan teman-teman yang lucu-lucu, yang imut-imut, yang menggemaskan, yang insya Allah solih-solihah, yang semuanya calon penduduk surga ya. Calon tetangganya Rasulullah nih di surga Firdaus, insya Allah. Kelihatan dari wajah-wajahnya, dari ucapannya, dari tulisannya, Masya Allah. Ya, indah-indah, indah luar biasa. Hidup ini indah kalau kita bisa menikmati ya. Jadi salah satu cara menikmati hidup. Ya, salam kenal Kak Vizen dari Palu. Palu. Pakunya mana? Ya, negeri Palu ya. Salam kenal dari planet Palu, saya dari planet Yogyakarta. Amin Kakak, terima kasih Kak Kartika, ini kurang A kayaknya ya. Ini Kak Kartik tapi fotonya laki-laki atau suaminya. Oke, ya cara menikmati hidup teman-teman, yaitu dengan berbuat baik kepada sesama. Ada di sini yang punya masalah? Pasti punya masalah semua ya. Saya yakin yang masuk room ini punya masalah semua. Ya kan? Ngaku aja. Imut. Iya imut beneran. Imut maksudnya hitam mutlak gitu ya. Yang punya masalah, tenang saja. Kita praktekkan terapi tabungan kebaikan. Teman-teman punya kendala, yakinlah Allah punya kendali. Wah, keren banget nih kata-kata mutiaranya nih. Yuk, quotes by Coach Mufti. Silakan dicatat. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Maksudnya gimana? Bisa mengendalikan semuanya. Begitu. Ya. Iya, tidak sendirian. Yang punya masalah bukan teman-teman. Saya pun punya masalah. Nah, maka cara menyelesaikan masalah adalah dengan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana caranya? Ya Allah sudah sampaikan banyak kunci-kunci jawaban atas semua masalah kehidupan kita. Ya kan? Allah sudah sampaikan banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kemudian bertakwalah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar. Ya. Terus kemudian banyak istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Nanti bisa dibuka di surat Nuh ya, ayat 10 sampai 12.
yang beristighfar maka Allah akan limpahkan rizki, ya. Nah, maka teman-teman, iya, kita punya kendala, Allah punya kendali. Allah yang mengendalikan kita, mengendalikan masalah-masalah kita, menjauhkan masalah-masalah kita. Gitu ya. Nah, maka salah satu terapi yang saya sarankan untuk diri saya dan teman-teman adalah terapi tabungan kebaikan. Terapi tabungan kebaikan itu gimana? Pokoknya berbuat baik walaupun itu menurut kita sepele luar biasa. Yuk mulai, sebentar lagi ya, 5 menit lagi kita terapi Al-Quran. Yuk silakan di-list teman-teman. Berbuat baik yang kira-kira sepele, apa saja misalkan. Karena begini, kita nggak tahu ya, semua amal perbuatan baik yang kita lakukan, kita nggak tahu mana yang diterima Allah. Yang bisa jadi itu menjadi penyebab kasih sayang Allah turun kepada kita. Penyebab bisa jadi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah karena Allah, ya, Allah menerima amal kita yang satu itu, yang mungkin menurut kita ya sangat sepele. Ya tersenyum, bersikap baik ketika dizolimi, terus kemudian nyingkirkan batu di jalan. Mbok ya Enerpos dan siap Kak Wawa, insyaallah sebentar lagi. Memberi makan hewan, memberi makan kucing, ya. Memberi makan istri tetangga. Hati-hati ya kalau berkaitan dengan istri tetangga atau suami tetangga. Ini jangan sampai kemudian ya terjadi kesalahpahaman, terjadi hal-hal yang diinginkan. Mengkritik koruptor ini gimana caranya Kak Ari? Diam. Oh iya, termasuk diam. Diam itu emas. Ada pepatah, diam itu emas. Padahal saya nggak sepakat. Berzikir itu emas, ya kan? Kalau diam aja ini bukan emas, ini masih apa ya ibaratkan? Ya besi rongsokan ya, beri rongsokan, besi rongsokan. Kalau yang emas itu berzikir walau dalam diam, gitu ya. Kok romantis banget, Masya Allah. Gebukin penjahat. Penjahatnya siapa teman-teman? Banyu emas. Yo, Kak Kartik kok pindah room? Wah, ini pindah kelas ini. Nyambit orang, nyebelin berpahala. Hati-hati teman-teman. Ini menyenangkan janda-janda. Ini banyak orang-orang kesasar ke sini ya. Allah Akbar. Oh, bisa sih menyenangkan janda-janda boleh, tapi hati-hati ya, perhatikan. Jangan sampai kemudian malah apa ya, terjadi sesuatu yang di situ awalnya niatnya jadi pahala, tapi malah jadi dosa. Ya kan? Masih ingat ya kisah seorang alim ulama yang kemudian dititipin satu gadis. Saya pernah cerita, nanti teman-teman bosen tuh. Satu perempuan dari 3 bersaudara. 2 saudaranya laki-laki, 1 perempuan, ingin menitipkan ke salah seorang abid, ya, seorang ahli ibadah gitu. Seorang ahli ibadah, tapi kemudian yang terjadi malah apa? Yang terjadi malah mohon maaf berzina, terus kemudian sampai dibunuh, sampai hamil, kemudian dibunuh, seperti itu. Awalnya niatnya baik, gitu kan? Ya, seorang ulama Barsiso ya. Nah, maka teman-teman, ini hati-hati loh, kita jangan merasa aman dengan diri kita, karena setan ini menjerumuskannya itu pelan-pelan banget tuh, ya kan? Kita ingat lagi 3 orang yang amalnya luar biasa tapi masuk neraka pertama kali. Ayo, ada yang tahu 3 orang ini? Ya, orang yang berjihad, terus kemudian orang yang hafal Al-Quran, ya. Apalagi satu, yang berjihad di jalan Allah tapi dia masuk neraka. Karena apa? Salah niat. Niatnya bukan disebut sebagai mujahid, ya. Tapi karena niatnya ingin niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya keliru, hanya ingin disebut atau dikatakan sebagai seorang pejuang. Iya, niatnya keliru, bukan karena Allah, tapi niatnya untuk manusia. Biar dikatakan seorang mujahid, seorang pejuang, ahli jihad dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian apa lagi? Penghafal Al-Qur'an. Ya. Menghafalkan Al-Qur'an ini niatnya bukan karena Allah, agar dikatakan sebagai ahli Quran. Ya, niatnya pamer. Terus kemudian
orang yang sedekah dengan hartanya luar biasa, tapi kemudian malah masuk neraka karena salah niat. Begitu. Nah, maka teman-teman, orang-orang yang punya keutamaan amal begitu luar biasa saja bisa kemudian justru masuk ke dalam nerakanya Allah. Apalagi kita nih teman-teman yang amalnya seuprit ya. Kak Shanti, salam kenal Kak Shanti Dwi. Maka teman-teman, kita yang amalnya seuprit, yuk hati-hati ya, berhati-hati banget, bener-bener hati-hati banget. Seringkali kita bangga ya dengan amal kita. Ada sebuah cerita gini, ada pengumuman dari 1 menit lagi ya, kita terapi Al-Quran. Ada pengumuman dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, saya ingin menginformasikan sebagai takmir masjid. Untuk kepentingan renovasi masjid ini, alhamdulillah sudah terkumpul dana sekian juta dari Pak Andi 100.000, dari Pak Budi sekitar 250.000, dari kemudian, ini hamba Allah 2 juta rupiah. Terus kemudian semua jamaah pulang. Ya, Pak Andi, Anda tadi sedekah berapa? Oh, saya sesuai ketentuan dari masjid 100.000. Kalau Pak Budi berapa? Oh, saya kebetulan ini istri baru dapat arisan. Saya infak 250.000. Kalau Bapak berapa ya Pak? Oh, saya ini bismillah ya, saya ingin menjaga amal saya. Biar tidak riya. Saya tadi itu loh, yang hamba Allah itu tadi. Jadi, sudah disebut hamba Allah malah kemudian diumbar gitu ya. Terus kemudian ada orang yang sudah setiap tahun naik haji. Naik haji sampai berapa? Setiap tahun loh, 10 kali mungkin. Dapat undangan nikahan tetangganya gitu ya. Tetangganya anaknya nikahan. Nggak terima, Bu, ini aku kan sudah naik haji 10 kali. Kok hajinya cuma ditulis 1? Ya harusnya berapa Pak? Ya harusnya gitu, karena 10 kali naik hajinya. Ya. Nah, maka teman-teman seringkali ya kita ingin dilihat orang, kapasitas kita gitu ya, keilmuan kita, kelebihan kita, sedekah kita. Oke teman-teman, Allahu Akbar. Mulai bahagia ya, alhamdulillah kalau kita bahagia. Kebahagiaan ini adalah sebuah terapi tersendiri. Begitu, nggak dapat notif taunya karena buka TikTok. Oke Kak BDDRI. Ada yang di sini sudah haji 10 kali. Nanti jangan lupa kalau undangan ditulis Andi SH M Hum gitu ya. Oke teman-teman, karena sudah jam 20.32, bismillah. Kita mulai. Ini ngakak kenapa sih? Kok pada ketawa? Ini ketawa sendiri nanti dikira aneh loh. Suaminya lihat dari tadi murung, merenung, nangis. Begitu lihat TikTok kok kemudian ngakak guling-guling. Nggak cukup kertas undangan. Iya, kalau hajinya kepanjangan udah 10 kali, undangannya nggak cukup. Oke, kita mulai ya, terapi Al-Quran. Bismillah. Saya izin untuk mematikan kolom komentar. Iya, seperti sinetron tukang haji naik bubur. Nah, ini mendingan ya. Jadi ingat, sinetron hari ini tuh kacau-kacau ya teman-teman ya. Ada yang masih punya TV di rumah? Yang punya TV di rumah, sinetronnya aneh-aneh kan? Mendingan zaman dulu ya kan? Sinetronnya itu bernuansa keluarga. Ya, ada keluarga cemara ya. Terus kemudian walaupun kita nggak tahu ada misi di balik itu apa gitu kan. Karena mungkin ada kata-kata cemaranya. Kemudian sidul ya, sidul anak sekolahan. Coba hari ini kalau misal ada sinetron, kalau masih mending tukang haji naik bubur. Sinetron apa tuh? Ganteng-ganteng apa? Ganteng-ganteng sering gila ya. Itu sinetron kacau juga tuh. nggak jelas esensinya. Gitu. Alhamdulillah kalau TV-nya sudah dijual. Oh. Ya, TV sudah dijual tapi tayangan di sini juga kacau-kacau loh. Oh, serigala ya? Oh ya, maaf ya, salah. Ganteng-ganteng, saya kira ganteng-ganteng sering gila, tapi ternyata ganteng-ganteng serigala ya. Oke. Tukang haji naik bubur. Allahu Akbar. Ayo kita mulai. Siap. Tukang haji naik bubur. Stop. Ini mau terapi malah saya mau ngakak nih.
Astagfirullah, ini sebentar, saya netralkan dulu ya. Jangan sampai pas ngeruk ya, ini malah ketawa ngakak. Oke, kita afirmasi dulu ya. Stop, stop ketawa, stop tersenyum, stop mancing-mancing saya biar ketawa. Oke, saya matikan biar nggak ngakak. Mohon maaf teman-teman ya. Saya matikan dulu. Teman-teman jangan pindah room loh ya. Nanti tahu-tahu pindah semua ke Coach Mufti. Coach Mufti ini kan nggak dimatikan komentarnya. Ya, dengan banyak tersenyum, alhamdulillah, insya Allah ini akan menjadi sebuah terapi, ya, terapi bagi diri kita lebih bahagia, jadi hilang stres. Walaupun setelah TikToknya selesai, live-nya selesai, stres lagi. Jangan sampai ya teman-teman ya. Bahagia seterusnya. Pokoknya kondisikan diri gimana caranya agar kita bahagia terus. Oke, sekarang kita mulai dengan terapi apa tuh tadi requestnya? Terapi SAFT ya, terapi SAFT, terus kemudian terapi lidah. Karena ini kita sudah lama libur, kita praktekkan semua aja ya. Kita SAFT, SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Terus kemudian terapi lidah. Terus kemudian yang berikutnya adalah terapi jari. Ya. Nah, kita akan praktekkan satu persatu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, insya Allah nanti saya pandu agar bisa mempraktekkan semua terapinya. Saya izin minum dulu, karena banyak ketawa, banyak senyum. Jadi kering gigi saya ini gara-gara teman-teman. Bismillah. Tinggal seuprit teman-teman, saya nggak menyiapkan air. Semoga bisa bertahan dengan air beberapa tetes ini. Kayaknya di sini orang-orang tidak suka dengan keramaian. Iya Kak Ote, ini kayaknya orang-orangnya banyak beban semua ini yang di Coach Mufti. Jarang yang suka lucu-lucu. Tapi kalau yang di akun Terapi Langit lucu-lucu, imut-imut. Cocok untuk dikembangbiakan, untuk dipelihara, untuk dibudidayakan gitu ya. Oke, bismillah. Kita mulai dengan terapi SAFT. Terapi SAFT ini adalah terapi untuk membebaskan diri kita dari emosi negatif, termasuk stres, ya, anxiety, rasa cemas, rasa galau, rasa apapun itu, perasaan negatif. Termasuk ya kalau teman-teman punya keluhan terkait dengan fisik apapun itu, misalkan masalah lambung, masalah tekanan darah tinggi, tidak bisa tidur, ya, tidak bisa melupakan seseorang. Yang senyum-senyum siapa? Tidak bisa melupakan seseorang yang jauh di sana. Terus apa lagi? Pokoknya masalah terkait fisik ya. Nah, maka kita bisa bebaskan insya Allah atas izin Allah. Begini, ya. Titik-titiknya nanti akan saya pandu. Komen di sana ketimpa terus. Iya, Kak Airu, di sini adem ayem ya. Kaki anak saya lemas. Lemasnya kenapa, Kak Hidup? Lemasnya kenapa? Apakah sudah lama atau hanya baru hari ini? Nah, kita akan bantu. Kalau terkait dengan anaknya, atau orang tuanya, atau suaminya, nah silakan bisa diketuk-ketuk sesuai dengan bagian badan yang saya tunjuk ya. Misalkan orang tua kita misalkan sedang sakit stroke misalkan. Nah, maka silakan tangannya dipegang terus kemudian kita bantu ketuk-ketuk. Ya, kalau kita membantu terapi orang lain, kita bisa mengetuk-ngetukan kondisi posisi tangan pasien kita. Oke ya. Oke, silakan nanti dibantu diketuk-ketuk ya. Caranya begini, silakan. Diketuk-ketuk silakan dengan 2 jari. Jadi ini bukan yang sekedar mengetuk-ngetuk begini ya. Tingkat kekuatannya ini sedang-sedang saja. Jangan terlalu lemah dan jangan terlalu kuat. Cukup-cukup saja. Ya, sedang-sedang saja. Oke, insyaallah ya, silakan bisa dipraktekkan. Yuk, diketuk-ketuk sambil kita ucapkan. Ucapannya adalah meskipun, misalkan kalau saya berarti ucapkan, meskipun saya sedang mengalami, misalkan asam lambung, tapi saya lebih memilih. Nah, kalimatnya seperti itu ya teman-teman. Meskipun saya sedang mengalami asam lambung, tambahi di depannya ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, meskipun saya sedang mengalami asam lambung, saya lebih memilih bebas asam lambung, saya sehat, saya kuat, organ tubuh saya
normal kembali seperti sedia kala. Kalau ke orang lain berarti diketuk-ketukan. Ya, meskipun kamu, ya misalkan ke anaknya tadi ya, meskipun kakimu lemas saat ini, kamu lebih memilih untuk kakinya kembali kuat, kembali normal, kembali seperti sedia kala. Seperti itu. Yang diketuk tangannya dulu. Kakinya tidak usah diketuk. Untuk kaki nanti ya, kita pas terapi Al-Quran. Silakan diketuk-ketuk seperti ini. Terus kemudian sekarang seperti ini ya. Di ubun-ubun. Sini ya, ubun-ubun teman-teman. Ini saya pelan-pelan ketuknya ya, biar tidak merusak penampilan. Biar tidak merusak penampilan saya. Jadi ketuknya pelan-pelan saja kalau saya, silakan. Kalau teman-teman agak sedikit ini ya, agak sedikit keras sedikit, tapi jangan terlalu keras ya. Sedang-sedang saja. Ya, alhamdulillah, meskipun saya saat ini sedang mengalami, sebutkan keluhannya, tetapi saya lebih memilih sebutkan harapannya. Misalkan contoh darah tinggi, meskipun tekanan darah saya sedang tinggi, saya lebih memilih untuk normal tekanan darah saya. Begitu ya. Tekanan darah saya normal. Oke teman-teman, ya boleh sambil senyum, jangan dipaksa. Jangan jual mahal senyuman. Ya. Kemudian silakan teman-teman di sini, boleh kanan, boleh kiri, bebas. Ya. Kemudian silakan diketuk-ketuk. Alhamdulillah ya Allah, meskipun saya saat ini mengalami, sebutkan keluhannya, saya lebih memilih untuk sebutkan harapannya. Ya, silakan. Oke, ucapkan beberapa kali boleh. Alhamdulillah ya Allah, meskipun saya sedang mengalami, misal contoh, cemas. Meskipun saya sedang cemas ya Allah, saya lebih memilih, saya lebih menyukai, boleh juga, saya lebih menyukai hati yang tenang, hati yang pasrah ya Allah, hati saya bahagia. Termasuk teman-teman kalau mengalami misalkan dendam, benci, sakit hati, ya Allah, alhamdulillah meskipun saya sedang sakit hati ya Allah, saya lebih memilih bahagia, saya bahagia, saya bahagia, saya damai, saya cinta damai, seperti itu. Pokoknya sebutkan keluhannya dan sebutkan harapannya. Yuk sekarang di bawah mata. Alhamdulillah ya Allah, meskipun kondisi saya saat ini sedang, sebutkan keluhannya, tapi saya lebih memilih, saya lebih menyukai kondisi saya sehat, badan saya sehat, badan saya sehat, badan saya kuat. Yuk sekarang di bawah sini, di bawah hidung. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerah, sebutkan keluhannya, tapi saya lebih memilih untuk lebih sehat, lebih kuat. Badan saya sehat, badan saya kuat. Ya, sekarang di bawah sini, di dagu ya. Alhamdulillah ya Allah, atas karunia, sebutkan keluhannya yang saya alami hari ini, tetapi saya lebih memilih, saya lebih menyukai, sebutkan harapannya. Badan saya sehat, badan saya kuat. Terus kemudian di sini teman-teman, ya, ini diketuk-ketuk, jadi tengah agak geser dikit, boleh kanan, boleh kiri. Alhamdulillah ya Allah, atas karunia yang saya rasakan, sebutkan keluhannya, tapi saya lebih menyukai, saya lebih memilih untuk sebutkan harapan teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yuk teman-teman silakan bawah ketiak, boleh kanan, boleh kiri. Ya, nanti setelah terapi ini selesai, setelah live streaming ini selesai, silakan teman-teman bisa praktekkan di rumah. Ya, praktekkan sendiri-sendiri setelah terapi ini selesai. Yang satunya, kalau tadi kan kita masih telapak kiri ya, nanti gantian satunya, seperti itu. Jangan sampai cuma hanya satu sisi. Ya, sekarang bawah ketiak. Alhamdulillah ya Allah, meskipun saya sedang mengalami, sebutkan silakan keluhannya apa, tapi saya lebih memilih, saya lebih menyukai, sebutkan harapan teman-teman. Badan saya sehat, badan saya kuat, organ tubuh saya kembali normal seperti sedia kala. Nah, silakan teman-teman nanti bisa diulangi di sisi satunya, dan paling tidak ya, per ketukan ini durasinya sekitar 3 menit. Ya, 3 menit.
Jadi cukup lama biasanya ya, sampai selesai. Nah, itu lakukan rutin 3 kali sehari. Jangan nunggu pas live saja. Kalau pas nggak live, silakan teman-teman praktekkan 3 kali sehari. Ya, bangun tidur, terus kemudian siang, ya, terus kemudian sore atau malam sebelum kita tidur. Nah, kalau live-nya pagi, malam kan enak ya, teman-teman tinggal mandiri siangnya. Gitu. Oke, sekarang teman-teman, kita terapi lidah ya. Bagi yang saat ini mungkin sedang kelelahan, badannya pegel semuanya, terus kemudian sedang menderita insomnia, sulit tidur, kemudian migrain, vertigo, apapun itu keluhannya, ya insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan melalui perantara terapi ini. Ya, silakan julurkan lidahnya, ya. Kemudian lipat ke atas. Posisinya lipat ke atas. Kemudian giginya ditutup, bibirnya ditutup. Posisinya lidah terus, ya, lidah terus ditutup. Lidah terus dilipat. Sebentar, apakah nge-lag? Saya cek dulu ya. Insya Allah nggak nge-lag kok, karena saya juga mengakses ya. Saya mengakses juga di sini. Insya Allah tidak nge-lag. Oke teman-teman, lidahnya tetap dilipat ke atas. Jangan diturunkan, jangan diluruskan sebelum ada instruksi. Ya, dilipat, bibir ditutup, gigi ditutup. Nah, saya tidak akan praktek, saya hanya akan memandu teman-teman. Ya, karena kalau saya praktek, saya nggak bisa ngomong. Kalau saya praktek, saya nggak bisa ngomong kayak gini. Ini kalau dalam kondisi lidah terlipat ya, saya nggak bisa ngomong. Oke, saya hanya akan memandu teman-teman. Caranya adalah, silakan teman-teman, posisi badannya rileks, sesantai mungkin, serileks mungkin, lebih baik dengan duduk ya. Boleh bersandar, boleh tidak, yang penting santai rileks, terus kemudian jangan diluruskan dulu ya lidahnya. Silakan teman-teman nanti tarik nafas 5 hitungan, tahan nafas 5 hitungan, dan hembus nafas 5 hitungan. Semuanya lewat hidung ya. Tarik lewat hidung, bukan tariknya lewat telinga ya. Gimana coba narik nafas lewat telinga? Tarik nafas lewat hidung, kemudian tahan nafas, kemudian hembusnya juga lewat hidung. Tahan nafasnya itu di perut. Gitu. Oke, siap ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Yuk tarik, dipaskan ya. 5 hitungan. Yuk tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman harus pas. Nariknya itu 5 hitungan, tahannya 5 hitungan, dan hembusnya harus pas 5 hitungan. Jangan pas tariknya tuh gini. Nah, ini 1 hitungan namanya. Nah, ini 1 hitungan. 5 hitungan itu gimana? Ya tarik pelan-pelan. Nah, ini pas 5 hitungan, pas penuh, tahannya di perut. Tahannya juga 5 hitungan. Hembusnya juga 5 hitungan, jangan kemudian nah, gitu ya. Itu 1 hitungan namanya. Gitu ya. Air liur ngumpul di lidah. Iya kah? Ya coba ditelan dulu atau dikeluarkan. Cuy gitu. Sudah sedia kantong plastik ya teman-teman ya. Yuk, sekali lagi ya, kita cukup praktekkan 2 kali saja, biar waktunya efektif, efisien, tidak terlalu malam. Nggak kuat nafasnya, oke, kita percepat. Kita percepat hitungannya, yuk, hitung. Tetap lidahnya kembali, yuk, lipat. Nah, tutup. Hitung mundur, 3, 2, 1, tarik yuk. 1, 2, 3, 4, 5, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa tetap berzikir di dalam hati. Berzikir dalam hati ya. Jadi terus minta tolong kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oke, sekarang ya. Wah, ini lengkap nih terapinya nih. Terapinya lengkap ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Tapi sebetulnya belum semua saya sampaikan. Masih ada banyak terapi yang belum saya sampaikan. Nantilah pelan-pelan ya.
Nunggu follower saya 1 juta. Ini baru sekitar 138.000. Nanti kalau sudah 1 juta follower, saya share semua terapi-terapi. Dari terapi yang sederhana sampai yang rumit. Insya Allah ya. Oke, silakan teman-teman jempolnya. Oh iya, lidahnya silakan diluruskan. Jangan-jangan dari tadi ada yang ini ya, sampai pegel lidahnya. Untung ada yang mengingatkan. Terima kasih Kak Kartono. Saya sebut Kak Kartono aja lah. Karena ini nggak jelas namanya. I-nya juga 1 ya. Ya, satu kan dibaca one ya. Karwan. Kartwan. Susah banget sih namanya. Oke teman-teman, silahkan. Jempolnya, ya. Jempol tangan kanan ya. Ini tangan kanan saya. Terus kemudian silahkan dipegang. Posisi santai, rileks. Nah, sekarang ini tidak menahan nafas. Tidak. Oh, Kak Kartika mungkin. Oke. Tidak menahan nafas ya. Jadi, tarik sekuatnya, hembusnya juga sekuatnya pakai mulut. Kalau sekarang hembusnya pakai mulut. Ya. Oke, posisi rileks dan silakan pejamkan mata kalau ingin lebih khusyuk, tapi jangan kosongkan pikiran. Ya, karena pikiran kosong ini celah masuknya jin ke dalam pikiran kita. Ya. Oke, siap teman-teman, badan rileks, jempolnya digenggam, nggak usah terlalu kencang. Atau barangkali sudah ada yang mual, ada yang muntah, silakan dimuntahkan saja, jangan ditahan. Atau yang ngantuk habis ini kita terapi biar nggak ngantuk ya. Yuk, tarik nafas panjang, sekuatnya, hembusnya lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. Yuk. Tidak usah ditahan, langsung hembuskan lewat mulut. Semakin pelan semakin bagus. Ya. Yuk, sekali lagi. Setiap jari-jari tangan 2 kali ya. Yuk, tarik nafas. Jangan lupa sambil pikiran dalam hati. Nggak usah ditahan, langsung hembuskan lewat mulut. Oke, jangan lupa zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu ya. Teman-teman rasakan ada kedamaian yang luar biasa ya, yang insya Allah akan teman-teman rasakan. Ya, sekarang jari telunjuknya. Nanti gantian ya, setelah live streaming ini selesai, nanti teman-teman gantian jari tangan satunya. Seperti itu. Ya, kita ini jari satunya. Masih di tangan kanan ya. Terus kemudian kita telunjuknya kita pegang. Yuk, kita tarik nafas panjang, pelan-pelan. Nggak usah ditahan, hembusnya lewat mulut. Oke, sekali lagi teman-teman. Tetap berzikir ya. Berzikir. Apapun zikirnya bebas. Allah, Allahu Akbar ya. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Nur, seperti itu bebas. Atau istighfar, astagfirullah. Ya, tarik sekali lagi. Hembuskan lewat mulut. Oke, sekarang jari tengah. Ya, jari tengah. Jari tengah, ya tarik nafas lewat hidung. Tidak usah ditahan, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, teman-teman. Hembuskan lewat hidung, lewat mulut.
bagusnya semua ke akhiru, ya semua jari saja. Karena kita ingin memberikan terapi ke seluruh organ tubuh kita, ya. Nah, mungkin nanti bagian jempol nanti bisa diperbanyak ya dosisnya. Tapi sebaiknya nanti semua dulu biar merata ya. Ya sekarang jari manis ya teman-teman. Jari manis. Tarik nafas panjang. Tidak usah ditahan, langsung hembuskan. Kalau lebih nyaman dengan tutup mata silakan, matanya ditutup ya. Sekali lagi tarik nafas. Hembus lewat mulut. Ya, jari kelingking. Ya, yang mual bisa jadi ada semacam ketidakseimbangan di dalam bagian tubuh kita. Ada organ, syaraf dan seterusnya ya yang kurang seimbang, nanti insya Allah kita netralkan ya. Ya sekarang kelingkingnya pegang, bebas ya, megangnya mau seperti ini juga boleh, mau seperti ini boleh, senyamannya. Yuk pegang, tarik nafas panjang, tidak usah ditahan, hembuskan lewat mulut. Ya Kak Coklat, apakah masih sekarang? Ikuti saja dulu, nanti insya Allah ya akan terasa lebih ringan. Nah sekarang teman-teman, ditekan sini ya, telapak tangan kanan kita tekan dengan ibu jari seperti ini. Terus kemudian ini letakkan di punggung, tekan. Kemudian tarik nafas panjang, hembuskan lewat mulut. Yuk sekali lagi. Hembuskan lewat mulut. Setiap orang beda-beda ya. Mungkin ada yang nafasnya keluar jadi dingin, ada yang keluar nafasnya jadi panas. Kadang kita kerasa di sini, kok nafasku jadi dingin, jadi panas gitu ya. Setiap orang beda-beda. Itu nggak masalah ya. Insya Allah semuanya itu bagian dari reaksi. Itu teman-teman. Oke? Yang sakit mananya nih Kak Wahyu? Ya teman-teman, kita mulai ya. Kita afirmasi dulu diri kita. Yuk pegang arah dada sebelah kiri. Pegang dada sebelah kiri, arah jantung. Yuk, sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata, bismillah. Silakan pejamkan mata, tutup mata. Posisi badan serileks mungkin, ya. Serileks mungkin, santai. Santai, santai. Terus kemudian buang nafas dulu. Tarik nafas kuatnya, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Yuk teman-teman. Tutup mata. Kita ucapkan kalimat-kalimat berikut ini. Posisi teman-teman tetap tersenyum ya. Usahakan tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai diriku, tetaplah bahagia, tetaplah tersenyum. Aku adalah insan yang terbaik. Aku adalah manusia yang terus berbuat kebaikan. Aku selalu bahagia
Aku magnet rizki yang luar biasa. Rizkiku mengejarku dari berbagai penjuru. Kebahagiaan selalu ada di sekitarku. Aku pemaaf, bukan aku jika pendendam. Hatiku lembut, hatiku sabar. Sabar luar biasa. Kesabaranku seluas samudra. Bukan aku jika pemarah. Bukan aku jika pendendam. Hatiku sejuk dan menyejukkan orang-orang di sekitarku. Masalahku perlahan menjauh dariku. Aku dikelilingi orang-orang yang aku cintai dan yang mencintaiku. Orang-orang yang zalim kepadaku, mereka menjauh dari hidupku. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakiti hatiku. Aku maafkan mereka. Aku doakan mereka dengan doa kebaikan. Hidupku penuh dengan keberuntungan. Hidupku penuh dengan keajaiban. Langkahku menuju masa depan indahku begitu mudah, begitu ringan. Allah memudahkanku menuju ketakwaan. Perbuatan dosa aku benci. Perbuatan maksiat aku jauhi. Aku manusia yang pandai mengendalikan diriku. Aku manusia yang pandai mengendalikan hatiku. Aku manusia yang pandai mengendalikan lisanku. Aku tidak mengucapkan kata-kata kecuali hanya kalimat-kalimat terbaik, kalimat positif, dan kalimat penuh hikmah. Setiap ucapanku penuh hikmah. Setiap ucapanku penuh keajaiban. Setiap orang yang mendengar kalimatku, mereka akan tersentuh. Setiap orang yang mendengarkan kalimat kebaikanku akan termotivasi. Allah memudahkan hidupku, sehat badanku, sehat pikiranku, sehat hati dan jiwaku. Ya Allah, malam ini ya Allah, aku siap ya Allah menyambut keajaiban-Mu ya Allah. Lebih besar, lebih dahsyat. Allahu Akbar. Tarik nafas panjang teman-teman, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, perlahan buka mata teman-teman. Perlahan buka mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman silakan. Posisi seperti ini ya, sambil berdoa. Ya, kita ucapkan ikrar pemutus perjanjian dengan sihir atau perjanjian dengan jin. Jika itu memang disebabkan karena leluhur kita. Ya, kita ucapkan, ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada kesempatan malam ini, izinkan aku ya Allah berikrar, memutuskan ikatan, perjanjian dengan jin, baik jin khodam ataupun
jin nasab yang apabila datang dari leluhurku ya Allah, yang selama hidupnya berinteraksi dengan jin, maka aku berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika ada gangguan jin di badanku, baik jin khodam ataupun jin nasab ya Allah, keluarkan ya Allah dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badan ini. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman sebagai racun yang teramat panas bagi mereka, sebagai racun yang menghancurkan mereka. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan ke tangan, tiupkan ke air yang sudah kita siapkan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah. Tiupkan ke air, bismillah. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian ke air, bismillah, Allahu Akbar. Kemudian silakan teman-teman usap ke seluruh badan ya, dari mulai wajah, kemudian telinga, kemudian sini tengkuk belakang, kemudian ke leher, kemudian usap ke pundak kanan kiri, kemudian ke tangan kanan kiri, kemudian ke dada, turun ke perut, terus kemudian turun ke sini kaki ya, dari mulai paha sampai ke lutut, kemudian ke betis sampai ke telapak kaki, silakan sampai di telapak kaki, tepuk-tepuk, Allahu Akbar, tiupkan. Ya, tiupkan ke telapak kaki. Yang mual silakan dimuntahkan. Ya. Nah, sekarang silakan teman-teman usap di dada dan perut begini. Kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum,
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke dada dan perut kita. Kemudian tarik ke atas. Kemudian baca Alam Nashrah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada. Terus kemudian kita baca surat Al-Zalzalah. Kalau belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tiupkan ke dada. Bismillah. Tarik ke atas teman-teman. Kemudian batuk-batukan ya. Ucapkan Bismillah. Allahu Akbar. Keluar. Wahai musuh Allah. Batuk-batukan. Seperti gerakan mencabut begini. Ya, silakan yang ingin muntah dimuntahkan ke kantong plastik yang sudah disiapkan ya. Yang terasa bagian badan tertentu ya sudah bereaksi, misalkan bagian kaki sakit, betis yang tiba-tiba kram. Nah, di situ silakan teman-teman ditepuk-tepuk ya kakinya, ditepuk-tepuk seperti ini. Yang belum, yuk mulai dari telapak kaki. Yang belum merasakan reaksi, mulai dari telapak kakinya silakan dipegang, kemudian dipijat ya, dari mulai jempol kaki, kemudian jari-jari lain silakan diurut. Diurutnya keluar seperti ini ya. Sambil terus zikir kepada Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan terus ukhruj ya adu wallah, teman-teman. Sering-sering mengucapkan ukhruj ya adu wallah. Sesekali ditepuk-tepuk ya. Sekali tepuk-tepuk, sekali dipijat. Pijatnya bebas, teman-teman. Ya, sambil ditekan-tekan seperti ini telapak kakinya, dua-duanya. Yuk, silakan sambil teman-teman pegang, tepuk-tepuk dan pijat telapak kakinya. Saya bacakan beberapa ayat. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini Allah ayat penyembuh ya Allah. Jadikan ayat-ayat yang saya baca ayat penyembuh yang menyembuhkan sakit medis dan non-medis yang diderita oleh saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami menjemput kesembuhan darimu, ya Allah. Hanya Engkau yang kami mintai pertolongan, ya Allah. Jadikan ayat ini ayat penyembuh, ya Allah, yang menyembuhkan segala gangguan medis, non-medis yang diderita oleh kami, yang diderita oleh saudara kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan ayat ini penghancur penyakit, penghancur gangguan sihir, gangguan penyakit ain, gangguan jin, baik khodam ataupun jin nasab yang ada di badan saudara kami, ataupun jin tertentu ya Allah yang Engkau ketahui. Wahai jin terlaknat, ukhruj iya adu Allah. Tepuk-tepuk teman-teman telapak kakinya. Silakan diketuk-ketuk ya. Ketuk-ketuk seperti ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke telapak kaki, teman-teman. Kemudian naik ya, naik ke arah betis. Betisnya silakan ditepuk-tepuk sambil dipijit-pijit ya. Pijit-pijitnya bebas tapi ke arah atas, ke arah lutut ya. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Teman-teman naik ke lutut ya. Lututnya silakan dipijit, ditekan-tekan, dipijit. Ya, Kak Husniah silakan ikuti instruksinya ya. Coba ditekan lututnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Tiupkan ke lututnya. Kemudian tarik atas teman-teman, dipijat-pijat ya pahanya silakan. Bagian paha silakan dipijat-pijat, tarik ke atas ke daerah perut ya, tarik atas. Pokoknya bebas pijatnya sampai pokoknya diurut-urut saja, sesekali ditepuk-tepuk ya. Sekali tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب. Yuk teman-teman tarik ke sini, naik ke perut ya. Perut silakan diusap seperti ini, diputar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Teman-teman tarik sini ke daerah ini ya, ulu hati naik ke atas. Yuk diusap seperti ini teman-teman. Yang mau muntah silahkan dimuntahkan saja sambil dibatuk-batukan ya. Kalau seperti ada yang mengganjal di dada sama tenggorokan, misalnya ada yang mengganjal, tarik saja ke atas. Batuk-batukan. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Minta tolongnya kepada Allah ya. Ya Allah, keluarkan ya Allah. Keluarkan gangguan ini ya Allah dari badan saya. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ridho ya Allah. Kupasrahkan gangguan ini keluar lewat mulutku ya Allah. Keluar. Batuk-batukan seperti itu. Ya, sekarang yang belum ada reaksi diusap di dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Tarik teman-teman ke sini, ke leher ya. Dipegang seperti ini dengan dua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yuk batuk-batukan. Allah Akbar. Ya, sekarang teman-teman tepuk-tepuk pundaknya kanan kiri. Kanan kiri gantian ya. Gantian kanan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Ya, yang masih ada ganjalan silakan di hati, di dada. Batuk-batukan tarik ke atas. Yuk teman-teman silakan dicengkram seperti ini kepalanya ya, seperti ini.
agak ditekan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, kami membantu saudara kami dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan ayat-ayat yang kami baca, ayat penghancur penyakit ain, sihir, gangguan jin yang ada di dalam tubuh saudara kami ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak. Wahai jin terkutuk, keluarlah kalian dari badan saudara kami. Ukhruj ya Allah, bukan tempat kalian, ada di badan saudara kami. Keluar kalian wahai jin terkutuk. Fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka bil la'natillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana azhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Silakan teman-teman diminum ya. Airnya diminum. Jangan lupa punggungnya ditepuk-tepuk ya. Punggungnya silakan ditepuk-tepuk. Minum 3 kali tegukan. Bismillah. Alhamdulillah. Tegukan yang kedua, bismillah. Kemudian alhamdulillah. Tegukan yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Tangannya gimana? Tangannya gimana maksudnya? Tidak tertahan, ya dilepas saja, jangan ditahan. Puyeng. Kak Nurwati, apakah terlambat? Kalau terlambat silakan push up. Yang terlambat masuk silakan push up. Push up, yo. Oh iya, tangannya dilepas. Di leher masih yang ganjel. Yuk silakan. Oh yang terlambat. Yang terlambat push up ya, jangan lupa. Terus nyanyi Garuda Pancasila, silakan. Silakan yang ganjel lehernya. Di begini. Dibatuk-batukan, diurut ke atas. Bismillah. Gitu ya. Kapan ada lagi? Kapan ya? Mau tahu apa mau tahu banget? Ayo. Ada lagi insya Allah besok pagi ya. Besok pagi jam 6. Besok pagi jam 6 WIB. Malam jam 20 WIB. Kalau lagi mood ya teman-teman. Saya sekarang gampang tidak mood nih kondisinya. Cekukan. Cekukan itu gimana? Gitu ya. Gitu ya. Oke, kaki. Ya kaki silakan tepuk-tepuk. Bismillah.
yang mengganjal daerah mana? Tadi pagi, ya Kak Siah, tadi pagi kan di akun channel ini, Child Dream. Kalau Child Dream itu khusus pembahasan terapi anak. Begitu ya. Yuk, yang lutut kakinya sakit silakan ditepuk-tepuk. Bismillah. Punggungnya jangan lupa ya. Ya, Kak Mom Mazid, biasanya ada gangguan tuh. Kalau yang baru saja bergabung langsung mual-mual, biasanya ada dua faktor. Pertama, karena memang ayat Al-Qur'annya sedang bereaksi dan teman-teman ada gangguan. Kemudian mual yang kedua, karena mual lihat saya. Jadi lihat saya langsung mual. Gitu kan. Karena mungkin saya mungkin penampakannya bikin teman-teman mual. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari terapi Al-Quran ini. Jangan lupa punggungnya nih. Punggungnya jarang, saya lupa tadi nepuk-nepuk punggung. Silahkan ditepuk-tepuk ya. Nyampe nggak teman-teman? Tik, tik, tik. Kalau nggak pakai, saya sudah minta teman-teman ini ya, beli sapu lidi khusus. Sapu lidi. Sebaiknya sapu lidi. Karena apa? Karena sapu lidi ini, dia kan bentuknya, ya lidi yang banyak ya. Itu insya Allah bisa memberikan terapi. Gitu. Sambil kemudian ditepuk-tepuk di punggung. Gitu ya. Terlambat hadir, push up Kak Niatik. Yuk, yang terlambat siapa lagi? Yang terlambat push up. Rokyah besok, ya siap. Jangan nunggu besok, sekarang ditepuk-tepuk punggungnya. Alhamdulillah banyak perubahan ya. Yuk, yang sudah merasakan manfaatnya, silakan teman-teman komentar dan mohon bisa berkenan share ke admin ya. Tujuannya apa? Agar testimoni teman-teman bisa kita bantu share ke banyak orang sehingga teman-teman dapat pahala jariah. Begitu ya. Dan tayangan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lebih banyak orang. Begitu. Pusing kenapa Kak Niatik? Apakah banyak hutang? Atau memikirkan seseorang yang jauh di sana? Suka pusing, kalau suka ya dilanjutkan aja. Kan suka tuh. Aku suka mual, kalau suka mual ya dilanjutkan aja kan suka, iya kan? Jawaban saya bener nggak kira-kira? Ya bener kan? Oh ya, sering. Oke, ya direvisi kata-katanya. Iya Kak Rita, mohon maaf ya. Saya sukanya bercanda. Ngantuk banget, ngantuk segera tidur. Yuk. Jangan bilang nggak mood live. Nggak marahan dong, saya tidak pernah marah. Karena hatiku lembut seperti es krim. Banyak orang yang menganggap saya itu ekstrim dulu ya. Dulu ketika saya ngisi kajian, ngisi ceramah, ada orang yang menganggap, ini ustadznya ekstrim ini. Saya jawab, saya bukan aliran ekstrim, saya aliran es krim. Manis dan lembut. Seperti itu ya. Oke, ya, biar kita awet muda. Kena gangguan jin. Iya Kak Afsari, saya juga butuh diruqyah loh. Tenggorokan garing, ya basahi dengan embun kesejukan. Dengan air. Ada yang airnya pahit, sepahit masa lalu. Masa lalu pahit nggak apa-apa, yang penting masa depannya indah dan manis. Oke ya. Terlambat Kak Zira, push up berapa kali? Push up-nya setengah kali aja nggak apa-apa. Oke. Bilang aja sering. Iya betul Kak Winarti. Darah tinggi sama diabetes. Oh iya, kalau gangguan medis itu saran saya teman-teman tetap dengan menggunakan herbal ya. Saya kebetulan ada herbal yang insya Allah bisa sebagai ikhtiar. Jadi teman-teman kalau gangguannya medis, saran saya tetap ikhtiar. Kalau tidak dengan menggunakan obat dokter, bisa dengan perantara herbal. Gitu. Hujan lebat serta petir. Oh ya Kak Dasmeri, yang hujan silakan manfaatkan untuk berdoa. Ya, manfaatkan untuk berdoa. Jangan malah mengeluh, jangan malah untuk yang aneh-aneh. Berdoa tuh. Yang sedang hujan, yuk. Istriku mual muntah nangis. Iya, Kak Fitrah. Ini Kak Fitrah pakai akun sendiri atau pakai akun istrinya? Ya, dielus-elus Kak istrinya. Cayang, jangan nangis ya. Gitu. Nanti pasti ketawa. Jadi sok imutlah di depan istri. Gitu ya. Sayang, cup, gitu. Kamu sedih kenapa? Gitu. Dihibur istrinya, oke? Nanti tahu-tahu istrinya, ih mamas, gitu. Malah jadi bercanda tuh. Oke?
Ya, terima kasih teman-teman. Ada yang belum masuk ke dalam grupnya. Teman-teman, manja itu penting ya. Manja-manjaan suami istri itu penting, serius. Ayo, rekatkan kembali hubungan suami istri teman-teman. Siapa yang minta diruqyah? Saya. Iya, tahu-tahu garis 2, alhamdulillah. So sweet. Ya, pamit deh. Saya kesepian dong kalau teman-teman pamit. Oh ya, sudah malam ya? Oke deh, pamit. Sampai ketemu besok ya. Saya sambil jualan setiap mau muntah, tiba-tiba ada yang beli. Allahu Akbar, ini lucu ini. Mau muntah kan? Beli bu. Aduh, tertahan. Nggak enak banget rasanya ya. Allah, saya bisa merasakan tekanan hati teman-teman yang sedang jualan, sedang aktivitas, sedang bekerja. Mau muntah, mau menghayati, mau nangis gitu kan. Pas mau nangis, mendengar ayat-ayat Allah tiba-tiba, Mbak, itu kerjanya belum beres. Wah, langsung tertarik kembali ya air matanya, ya kan? Seperti tersedot kembali air matanya. Muntahan tertahan di sini. Betapa mengganjal, sakit luar biasa. Oke teman-teman, yang belum masuk ke dalam grup, ayo masuk ke dalam grup. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Kita punya kelas ya. Kelasnya adalah kelas terapi. Kelas terapi langit, kita akan praktekkan 7 metode terapi Al-Quran. Tapi kalau teman-teman nggak sempat, saya sarankan untuk punya bukunya. Ya, ayo teman-teman yang baru saja bergabung. Oke, Kak Aniatik langsung saja bergabung kalau minta diruqyah. Pagi jam 6 WIB, kadang molor sedikit sih. 6 lebih 10 atau 6.15. Malam jam 20 WIB. Saya ada sedikit merinding. Kenapa ya? Ya, itu pertanda jangan mikir aneh-aneh deh. Ya, mudah-mudahan pertanda baik. Itu airnya, oh ya silakan, airnya sudah bisa diminum. Teman-teman yang nggak sempat ikut terapinya, ingin ikut terapi mandiri, teman-teman bisa memiliki buku ini dan teman-teman bisa bantu jualkan. Ya, yang punya hutang, yang ingin nambah penghasilan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama, tanpa harus keluar rumah, ya bisa dikerjakan di rumah, teman-teman bisa membantu menjualkan produk-produk terapi langit. Jadi di sini saya izin informasikan ya bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ya kami menyediakan produk yang insya Allah berafiliasi dengan pondok pesantren. Jadi kami, Kak Fari coba nanti saya hubungi admin ya, karena yang paham stoknya itu admin. Coba nanti saya hubungi admin, apakah stoknya sudah tersedia atau belum. Gitu. Kak Hilda, kadang langsung panikan, jadinya nggak jadi muntah. Harusnya jangan panik, ya. Jangan panik, teman-teman. Lepaskan, pasrah, begitu ya, pasrah. Nanti insya Allah keluar. Kalau sudah keluar itu enak, badannya enak, gitu. Langsung enak makan, alhamdulillah. Mudah-mudahan mau didoakan nggak nih Kak Mamah Kak Mamah Iki, didoakan biar gemoy. Atau didoakan biar ini, biar langsing. Kalau dicampur galon, sama insya Allah Kak BDDRI, Kak Badri, boleh, silakan dicampurkan dengan galon. Teman-teman, kami menyediakan produk-produk yang insya Allah bermanfaat untuk operasional pondok pesantren. Oh, sudah gemoy ya, alhamdulillah. Gemoy tanda bahagia, tanda subur, tanda bahagia. Insya Allah, mudah-mudahan teman-teman, oh bidadari ya, bukan Badri ya. Mohon maaf ya. Oh, Kak Bidadari, siap. Ini bidadari dunia atau surga ini? Teman-teman, kita menyediakan produk yang insya Allah bermanfaat untuk pondok pesantren ya. Kami juga masih membuka 5 kuota ya. Usia 12-17 tahun. Ini pondok untuk khusus kewirausahaan. Kita didik, ada di antara teman-teman yang mungkin punya anak, punya keponakan yang ingin menjadi penghafal Quran sekaligus pebisnis tangguh nih. Wah, paket lengkap nih. Paket lengkap khusus ikhwan ya. Khusus untuk putra, kita buka 5 slot calon santri pondok Muslimpreneur Terapi Langit. Usia 12-17 tahun, bisa membaca Al-Quran, terus kemudian siap dibina menjadi pengusaha dan penghafal Al-Quran. Gratis. Nah, biayanya dari mana? Dari menjual produk ini. Ya, dari teman-teman juga bisa memasarkan. Ya. Anakku masih kelas 5 SD. Oh ya, sebentar lagi. Insyaallah. Sebentar lagi. Supaya cepat gede, Kak Iva. Nak, kamu cepat gede ya. Ayo cepetan segera SMP. Biar bisa masuk
Pondok Terapi Langit. Begitu. Oke, yang ingin bersinergi membangun bisnis dunia akhirat, insya Allah kita siap menerima keagenan. Agen Platinum 1,2 juta teman-teman. Untuk stok produknya banyak ya, insya Allah ada madu terapi anak. Ini ruqyah, madu ruqyah, terus kemudian ada sabun bidara. Ini untuk gangguan sihir penutup jodoh. Karena sihir penutup jodoh itu seringkali membuat wajah lebih tua dari usia sebenarnya. Seperti itu. Untuk sudah hampir 17 tahun. Siap Kak Akang Hijrah. Silakan nanti barangkali mau dikirim ke Jogja, silakan. Cara untuk mendapatkan produknya, silakan teman-teman ya masuk ke sini. Masuk ke bio ya. Caranya pojok kiri atas. Terus kemudian jangan bilang nakal Kak Niatik ya. Kata-kata ibunya adalah doa tuh. Anakku apa ya bahasanya ya? Aktif begitu. Anakku aktif dan calon anak yang soleh begitu. Anakku siap soleh begitu ya. Siap kan berarti belum gitu ya. Ya kelewat soleh betul bahasanya. Pinter sekali nih Kak Ifah, Masya Allah. Oke teman-teman masuk ke sini yang mau produknya ke pojok kiri atas kemudian muncul begini, ditekan saja foto profil saya. Nah, kalau teman-teman ingin konsultasi secara langsung silakan bisa bisa pesan, klik pesan. Oke, nah ini silakan teman-teman bisa konsultasi secara langsung. Atau bisa juga nanti mengakses nomor WhatsApp saya. Yang nomor WhatsApp saya silakan teman-teman bisa akses. Nanti kalau pertanyaannya panjang, karena seringkali ini teman-teman yang konsultasi itu kayak novel. Masya Allah, panjang banget. Saya sampai ikut nangis teman-teman menyimak konsultasi teman-teman. Nangis karena saking panjangnya. Dan insya Allah biasanya saya jawab dengan voice note, begitu ya. Nggak apa-apa sih teman-teman kalau mau curhat silakan. Nah, izin bertanya, suami medis tidak bisa sembuh, nggak bisa melihat. Oh, Kak KSPY, silakan suaminya supaya menyimak terapi ini. Ya, nanti barangkali ada reaksi apa, nanti informasikan. Begitu. Iya beneran, serius, ini banyak banget nih konsultasinya nih. Panjang banget ya Allah. Saya sampai tidak sanggup menjawab. Allah Akbar ya Allah. Ikut sedih saya, nangis saya. Nangisnya karena kepanjangan. Bukan karena melihat masalah teman-teman begitu. Nah, ini ya, teman-teman silakan pesan kalau mau konsultasi, apapun masalahnya silakan. Insya Allah doakan saya biar bisa membantu teman-teman ya. Doakan saya sehat biar bisa membantu teman-teman begitu. Kemudian kalau yang mau masuk ke dalam grup silakan, ini ada tulisan terapilangit.com. Begitu ya. Ya, terima kasih Kak Elda sudah memberikan saran. Untuk otak anak, nah ini ada madu ruqyah Kak. Ya, ini khusus untuk otak anak, madu Child Dream, madu ruqyah anak. Ini insya Allah memang formulanya diformulasikan khusus untuk otak ya. Ada madu multiflora, probiotik, murbei, kemudian daun kelor dan pegagan. Ini kalau kita searching, ini formulanya memang khusus untuk anak. Seperti itu. Silakan nanti bisa ke sini ya, ke bio profile saya, kemudian mau jatuh ke sini, belanja. Nah, di belanja silakan teman-teman bisa scroll dari mulai bukunya, silakan ini ya, bukunya 167. Kemudian untuk madu ruqyah anak di 129. Begitu ya. 129. Itu. Atau teman-teman nanti bisa hubungi kota terdekat. Kita membuka keagenan. Anak usia 17 bisa minum Kak Yi. Anak usia 17 bisa minum, ya. Usia jangan ke 17, anak usia 71 juga bisa, ya insya Allah begitu. Terima kasih teman-teman Kak Sepercik Doa, terima kasih sudah mendoakan. Oke, kita membuka keagenan dan biasanya kita untuk penjualan produk itu nanti insya Allah kita akan rekomendasikan ke agen terdekat. Sudah selesaikan baca bukunya? Belum Kak Ida, banyak sekali. Saya sedang menikmati per lembarnya. Terima kasih banyak ya Kak Ida sudah memberikan buku yang bagus banget isinya. Ya, karena terlalu bagus, Masya Allah, saya jadi pelan-pelan membacanya sambil menghayati. Begitu. Anak usia 25. Keperluannya apa ini Kak Aniatik? Ya. Apakah untuk terapi atau untuk ke pondoknya? Suami kulit kering seperti kebakar api, ada nggak? Nah, Kak Azka Firda, mari silakan DM dulu, nanti kita bantu diagnosa. Kulitnya kenapa dulu? Karena harus lihat
histori kronologinya seperti apa. Baru kemudian kita beranikan diri untuk memberikan solusi. Ya, kalau informasinya kurang, nanti khawatirnya kita salah memberikan solusi herbal. Begitu ya. Iya Kak Anonim, mohon maaf sudah selesai. Besok bisa bergabung kembali ya. Jam 6 WIB atau mungkin mundur sedikit 6.15 gitu. Yang berminat memiliki bukunya, yang berminat memiliki buku metode terapi langit ya, silakan bisa ke bio profile. Nanti teman-teman akan masuk ke dalam grup eksklusif. Jadi kita dampingi ya sampai teman-teman tuntas masalahnya. Gitu. Jika makan malam kurang bagus, kalau minuman manis apa kurang bagus juga? Iya, termasuk minuman manis. Sebaiknya Kak Ari, wah saya sudah hafal namanya ini Kak Pasaman Mas Ari ya kan? Sebaiknya Mas Ari itu siapkan ini infus water. Infus water, air campur kurma saja. Nanti untuk minum malam dan untuk minum pagi. Gitu ya. Itu bagus banget untuk kesehatan. Infus water, air kurma. Begitu. Kak Lala, wah ini Lala. Teman-temannya mana Kak Lala? Kan ada Tinky, Winky, Dipsy ya, sama Puh ya. Untuk otak anak cara dapatnya Kak Lala silahkan ke wah, Kak Uma Arsya tahu juga Puh ya. Terapi kaki. Iya, pokoknya ikuti terus. Insya Allah nanti kita bantu untuk terapi di setiap anggota badannya ya. Jadi kita memang tidak meniatkan untuk terapi tertentu, tapi insya Allah banyak testimoni dari keluhan ujung rambut sampai ujung kaki tuntas, banyak yang tuntas gitu. Nah teman-teman yang membutuhkan bukunya silakan klik di sini pojok kiri atas, kemudian ditekan sampai muncul, kok nggak muncul ya? Kok nggak muncul? Nah sampai muncul begini, sampai muncul foto profil saya itu. Iya. saya tahu aja Teletubbies. Sekarang masih ada nggak sih Teletubbies? Kak Humairah, kalau selalu lapar, makan buah kalau malam. Hati-hati, coba cek kadar gulanya. Kadar gulanya cek Kak Humairah, apakah normal? Mudah-mudahan normal ya. Oke, yang mau pamit silakan. Nah ini kalau yang butuh bukunya silakan. Kalau sudah muncul begini, silakan dipencet. Kemudian masuk ke sini. Paling kiri itu ada tulisan belanja. Dipencet saja. Nah, silakan teman-teman scroll dikit. Geser ke bawah dikit, nanti sudah ketemu bukunya. Nah, ini bukunya ya. Setiap akun beda harga, silakan mudah-mudahan teman-teman bisa dapat yang termurah. Itu. Wah, jadi ketahuan umurnya. Iya, betul Kak Iva. Siap. Terapi terapi kelapa pusing. Terapi kepala pusing. Jadi ingat permainan kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk. Jadi keliru-liru. Terapi kepala pusing, ikuti saja. Ikuti saja rutin ruqyahnya selama beberapa hari. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada perubahan positif. Kak Fari, insya Allah bisa ya untuk anak usia 13 tahun. Insya Allah sangat-sangat bisa. Insya Allah. Karena ini pertama formulanya memang diformulasikan khusus untuk otak. Untuk otak dewasa. Saya pun juga minum loh. Karena saya juga masih merasa anak-anak. Ya, anak-anak dari orang tua saya, iya kan, gitu. Nah ini saya minum malam, paginya itu bangun seger banget, alhamdulillah, ya, pikiran fresh, badan fresh, begitu. Jam live-nya jam 6 WIB, jam 6 WIB, jam malamnya itu 20 WIB. Kak Sunarti, madu anak meliputi apa saja? Kandungannya itu tadi, kandungannya adalah ada madu murni multiflora, rasanya enak ya teman-teman. Terus ada plus probiotik. Probiotik itu kayak semacam ini apa namanya, bakteri baik ya, bakteri baik itu probiotik namanya. Kemudian murbei, daun kelor dan pegagan, apalagi sudah plus dibacakan ayat ruqyah begitu, insya Allah ya akan mendatangkan keberkahan, kebaikan untuk anak-anak, termasuk yang kecanduan gadget, kemudian suka membantah, susah sholat begitu. Sampai jam berapa seselesainya? Kalau pagi itu sampai jam 7 biasanya. Kalau malam biasanya sih setengah 10. Ini sudah jam 21.49. Tolong. Saya pamit juga teman-teman ya. Madu anak bisa diminum orang tua. Bisa dong. Orang tua kan juga anak, ya kan?
anaknya dari orang tuanya begitu. Nggak apa-apa. Karena madu itu memang khusus bukan khusus ya. Madu itu cocok untuk segala usia. Begitu. Nggak apa-apa. Obat herbal daun salam kasihnya buat apa? Sebentar. Teman-teman apakah sudah ngecek di sini ya? Daun salam ini sebetulnya banyak manfaatnya ya, sebetulnya. Nah, ini saya khawatir ya untuk menyebutkan manfaat karena nanti pelanggaran. Begitu ya. Saya khawatir pelanggaran kalau menyebutkan manfaat. Nanti silakan teman-teman DM. Karena ini akun sudah berkali-kali pelanggaran. Karena menyebutkan manfaat walaupun itu sesuai dengan fakta. Kalau overclaim gitu ya. Silakan, intinya terkait dengan, ini saya coba lembutkan bahasanya, terkait dengan gula darah. Mudah-mudahan tidak pelanggaran. Ya, terkait dengan gula darah. Gitu. Oke teman-teman, izin pamit, sampai ketemu besok ya. Silakan yang masih pusing, mual dan seterusnya, siapkan air lagi, kemudian bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diminumkan dan kemudian dioles ke seluruh badan. Insyaallah ya, mudah-mudahan jadi kesembuhan. Saya pamit ya teman-teman. Ya, Kang Marsi, alhamdulillah sudah berkurang. Saya pamit, terima kasih teman-teman. Semoga jadi perantara kesehatan, perantara kesembuhan, dan perantara damainya hati kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia untuk teman-teman semuanya.